Oke, baik. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke. Terus sekarang Kak, oke kita gas ya. Nomor 1, pembangunan ditunjukkan untuk membentuk pemerintahan demokratis. Pembangunan bertujuan untuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai, kira-kira jawabannya apa menurut kalian? Ayo. Ini ada beberapa kata kuncinya, ada pembangunan, ada dasar-dasar mayoritas politik. Satu orang jawab A. Yang lain gimana? Oke. Nah, jadi kata kuncinya ada pembangunan dan ada dasar-dasar moralitas politik. Sudah pasti jawabannya adalah A. Nah, jadi kita eliminasi dari A sampai E. Yang pertama itu pembangunan di bidang politik. Pembangunan ini ditujukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, di mana ini terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi. Serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, dan akuntabel. Sedangkan paradigma pembangunan di bidang ekonomi itu dapat dilihat dalam bidang ini pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau dalam pembangunan sosial itu bisa disebut dengan sosbud, sama aja sosial sama sosbud. Nah, itu pembangunan ini mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan sila kemanusiaan sesuai dengan sila persatuan Indonesia dan pembangunan sosial budaya yang dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya. Kalau paradigma hukum
Satu, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk perlindungan hukum kepada semua warga Indonesia tanpa ada diskriminasi atau tindakan semena-mena yang diwujudkan dalam sila-sila dalam Pancasila. Nah, kalau ini gak ada, yang ada itu adalah A sampai D. Kak, tanya Kak, Yuk, ini materinya ini bisa di-share nggak nanti? bisa ya materinya. Ya, di Nanti grup. di-share di grup kok. Setelah Iya, pembahasan tenang aja. simbol prabayar. Ya, nanti tenang aja setelah selesai live teaching di-share kok. Ditunggu aja. Lanjut pembahasan dulu aja. Dalam bentuk PDF ya. Ya, dilihat nanti. Oke, saya lanjut. Oke, Bang. Kak. Oke, lanjut nomor 2. Sejak dulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanan, sehingga sangat menarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusakan, dan perangai-pengarai lain yang justru membuat bangsa lain takut ke Indonesia. Ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab tersebut bertolak belakang dengan Pancasila sebagai. Nah, jadi di nomor 2 ini ada kata kunci Indonesia terkenal akan keramahan dan kesopanan dan Pribadi membuat bangsa. bangsa lain gimana? C. Oke. Kenapa C? Ada alasan enggak untuk Ya tersendiri? kan, karena Indonesia ini terkenal dengan kesopanannya, keramahannya. Itu kan mencakup dengan tentang kepribadian ya Kak. Oke. Yang lain gimana? Ada yang memberi pendapat? A. Kenapa A? Kan A itu pandangan Kak. Untuk apa ya, menyatukan atau gimana gitu. Ya enggak sih? Oke. Yang lain ada yang memberi pendapat? C Kak, sama itu. C Kak. Oke. Jadi Sesuai jawabannya dengan ini. Ciri khas sih. siap, benar. Jadi jawabannya Yang adalah kata kunci tadi. kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya ini adalah ya. Kenapa Kak? Kok gelap? Ya bentar, ada jaringan. Keyboardnya error. Oke, bentar ya. Kita lanjut. Sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, apa aja Kak sebagai pembeda? Ya belum terserah ya. Masih gelap Ansel. Masih loading. Gelap. Jaringan aman kan? Jaringan aman, Bang. Aman. Oke. Tapi masih gelap layarnya. Santai Ansel. Nge-lag biasa. Kok loadingnya lama ya Ansel? Iya, Bang.
Ini apa jaringan saya yang lembat bagaimana ya? Atau keluar bentar Bang, boleh Bang? Tidak, keluar bentar aja. Keluar nanti langsung masuk lagi. Siap. Oke, Ansel, aman dah. Yang lain udah pada kelihatan kan set screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Oke. Apa aja jadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, Kak? Itu ada agama. Agama itu di pasal 29 kan? Nah, baru ada suku, budaya, itu pasal 32, dan identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi identitas ini sangat perlu ya untuk lebih perdalam. Itu dalam pasal 35 itu tentang bendera, pasal 36 itu tentang bahasa, pasal 36B itu tentang lambang dan semboyan, dan pasal 36C itu tentang lagu kebangsaan. Nah, ada lagi enggak, Kak? Ada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Itu Indonesia terdiri atas provinsi, kota, daerah, provinsi, kota, kabupaten yang dipimpin oleh pemimpin daerah masing-masing dan langsung dipilih oleh rakyatnya. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 25, Indonesia bercirikan wawasan Nusantara. Nah, ini perlu diingat beberapa identitas negara atau menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kenapa enggak A, Kak? Karena kalau A itu adalah Tunjuk. Pancasila dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Kalau dalam moral pembangunan itu adalah Pancasila dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Kalau identitas negara adalah cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, ini terdapat dalam mana? Ada yang tahu nggak? Cita-cita bangsa terdapat dalam mana? Pembukaan UUD alinea ketiga, bukan nggak? 2 ya, Kak? Oke, terdapat dalam pembukaan Alinea kedua. linia keempat Ini ada, ini ada, A, ini ada. yang ada melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain. Tapi yang dijelaskan Bang Zul ini alinea kedua, Kak, tentang momentum dan cita-cita kemerdekaan. Gimana? Ini yang dijelaskan Bang Zul yang tentang alinea ke-1 sampai ke-4 ini kan, yang alinea ke-pertama itu kan tentang filsafat dan pernyataan kemerdekaan. Yang alinea kedua itu kan tentang momentum dan cita-cita kemerdekaan. Kalau yang ketiga apa dibuat? Yang ketiga itu tentang semangat spiritual dalam mencapai kemerdekaan.
alinea keempat itu tentang bentuk dan susunan negara, kayak tugas pemerintah, bentuk negara, kedaulatan, serta 5 dasar negara. Nah, jadi sampai sekarang sih yang aku baca di buku ya. Nah, itu di alinea keempat terdapat cita-cita dan tujuan negara. Coba kita buka ya. Memastikan. Baik, Bang. Terus ini yang Kalau- benar gimana, Kalau Bang? ya bisa Bang dijelasin alinea pertama sampai keempat biar dicatat, biar dia sebagai Oke. acuan untuk belajar. Bentar ya. Ini. Itu makna pembukaan undang-undang dasar. Ini kok brand nih. Bentar ya. Kita memastikan bahwa pendapat Bang Jul. Siap, Bang. Selamat datang di web. Frekuensi. Gimana, Ansel? Bentar ya, Bang. Untuk memastikan Bang, soalnya Oke, oke. bertentangan juga. Nah, nih. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Makna alinea pertama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bisa bebas dan lepas dari penjajahan. Sementara objektif berarti pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan HAM. Nah, itu dia yang minta ya, dibuat ke PDF ya. Di-share screen aja, Ansel. Dikirim, Screen aja. Bang, ya, yang alinea 1 sampai 4 yang benarnya di grup. Oke. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, ini tentang cita-cita proklamasi kemerdekaan. Dimensi keempat. Nah ini. Alinea keempat berbunyi
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alinea keempat ini mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, dan asas politik negara, dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di alinea keempat ini terdapat Pancasila, di mana Pancasila itu sila pertama sampai sila kelima. Tujuan negara itu bisa dilihat dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Kalau asas politik negara itu, Muhammad Yamin pernah mengatakan bahwa politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif, di mana bebas artinya tidak memihak kepada salah satu negara yang berkonflik, dan aktif yaitu mengirim pasukan perdamaian ke negara-negara yang berkonflik. Nah, ini sila ketiga, alinea ketiga ini tentang religius. Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu ada campur tangan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi pembedaannya itu adalah kalau di alinea kedua, kalimat di alinea kedua itu adalah mengandung cita-cita proklamasi, bukan cita-cita atau tujuan negara. Nah, itu kira-kira. Karena kan gimana ya, kalau dibilang bertentangan sih ya enggak, karena kalau menurut di hukum itu sebelum dia menjadi praktisi hukum atau sebagai ahli hukum, itu dia belum bisa mengemukakan pendapat. Artinya apa? Dia berpacu sama teori-teori akademisi hukum. Karena kan kalau kita lihat akademisi hukum ini kan sudah subjektif atau sudah terpercaya penelitiannya. Kalau belum akademisi hukum kan belum bisa mengutarakan pendapat gitu, atau membenarkan pendapatnya. Karena kan kalau untuk menyatakan pendapat harus diteliti dulu kebenaran subjektifnya dengan objektifnya. Nah, ini kan sudah langsung dari sumbernya, atau kita berpacu sama teori. Atau ada yang mengatakan kita cuma sebagai calon-calon akademisi, belum akademisinya langsung, belum ahlinya gitulah. Nah, benar kan? Aku bukan menyalahkan Bang Jul sih, cuman kan kita kan mempertegas gitu kan, yang mana sih yang berdasarkan teori gitu. Jadi kesimpulannya tadi apa Kak? Yang alinea pertama tentang apa, alinea kedua tentang apa, 3 sama 4 apa Kak? Oke, nah kalau mau lebih lanjut aku kirim linknya ya. Nah, di Enggak link, Kak, soalnya di apa Kak? di grup chat. Maksudnya gini, dijelasin aja langsung ke inti aja, yang alinea pertama itu tentang apa gitu. Bisa nggak Kak? Oke, bentar ya. Ya soalnya kalau mau baca itu Karena kan beberapa sumber kan berbeda-beda pendapatnya kan. Cuman yang pasti aja sih teori-teorinya kan. nah iya itu Kak, itu yang buat saya bingung. Alinea pertama itu Tentang setahu apa? aku tentang perjuangan melawan penjajahan. Baru alinea kedua itu setahu aku ya, kalau nggak salah pernah sih aku buat materi TWK. Alinea kedua itu tentang
Aku lupa alinea kedua ini. Cuman alinea ketiga itu tentang religius. Baru alinea keempat itu tentang tujuan atau cita bangsa. Nah, ini nanti aku pastikan dulu ya apa alinea kedua. Kak, mau ini sebentar. Yuk. Kalau alinea kedua itu kalau nggak salah cita-cita ya. Oh, cita-cita ya. Cita-cita proklamasi. Yang alinea keempat itu tujuan nasional. Oke, kasih. Karena cita-cita itu kan ada ini. Itu nah yang kata-kata adil makmur itu nah. Kayaknya di Ya, kalimat-kalimat benar. Iya, alinea itu kedua tadi. itu kan. Itu masuk di cita-cita kayaknya. Iya. Cita-cita itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau dikonsultasikan atau didiskusikan? Ini aku pernah buat sih share screen materi kayak gitu. Di dalamnya kalau rajin ya nomor 1 sampai 30 kalau nggak salah. Itu materinya aku share. Kalau cita-cita yang kedua itu tentang proklamasi kemerdekaan. Kalau yang keempat itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Apa yang kedua tadi Kak? Bedanya? Kalau yang kedua itu adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kalau yang keempat adalah cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan yang dicapai Oleh bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya ya bukan aku menyalahkan Bang Jul sih, karena kan semua orang kan berbeda pendapat, dan aku juga nggak sosok idealis atau sosok yang membenarkan pemikiranku sendiri. Tapi kalau kita belum jadi ahli hukum atau ahli akademisi gitu kan, atau guru besar di dalam sebuah universitas, itu belum bisa kita mengungkapkan pendapat kita atau membenarkan pendapat kita, karena penelitian kita juga belum nyata gitu, belum objektif. Jadi belum bisa membenarkan pendapat kita sendiri, tetapi kita berpacu sama teori yang disusun atau yang ditulis oleh akademisi. Nah, gimana kira-kira? Lanjut nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin tambahan aja, balik lagi ke pembuat soal. Mungkin Nah, yang tahu jawaban itu kan si pembuat soal tersebut gitu. Jadi mungkin ada maksud tersendiri gitu kan. Kalau Bang Zul mungkin ada perbedaan pendapat dengan Ansel karena Bang Zul punya soal sendiri, Ansel juga punya soal sendiri gitu. Jadi maksudnya mungkin yang ditanyakan itu ada perbedaan gitu. Seperti itu. Jadi mungkin ada perbedaan pendapat karena ada juga makna pertanyaan sendiri yang ditanyakan gitu. Masing-masing punya tujuan pertanyaan sendiri gitu. Jadi beda pembuat soal, beda pembahasannya seperti itu. Gimana, ada yang mau diapakan lagi? Didiskusikan? Lanjut soal berikut Kak. lanjut Kak, soal Kak. Yang nomor 3. Dalam pergaulan masyarakat tidak bisa lepas dari adanya konflik. Ya, benar. Karena Indonesia itu kan negara yang multikultural atau negara yang moderat, beragam akan suku budaya. Konflik dapat terjadi apabila hilangnya tenggang rasa dan saling menghargai. Perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi dengan bijak oleh masyarakat agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Dalam hal ini, Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai
Filsafat hidup bangsa. Kepribadian bangsa. D. B. Kenapa B? Ada yang tahu? Ada alasannya gak? Aku tadi jawab yang moral sih, tapi salah kayaknya. Moral pembangunan. Iya. Oke. Jadi falsafah hidup bangsa Indonesia adalah, oh ya, jadi jawabannya adalah D. Kenapa D, Kak? Apa emang itu falsafah gitu kan? Nah, jadi falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila menjadi inti semangat bersama dari keluarga, dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia, seperti di tanah air terdapat beberapa ajaran moral sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ada bahasa sederhananya enggak, Kak? Ada. Jadi falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila sudah diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Nah, cita-cita itu kan tadi aku bilang tujuan atau keinginan bangsa Indonesia yang hendak dicapai. Jadi kan pandangan hidup udah, kepribadian juga udah, moral pembangunan juga udah. Oke, lanjut nomor 4. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang satu dengan yang lain, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini Pancasila berkedudukan sebagai C. Sumber dari segala sumber hukum. Oke, ada yang menjawab C. Yang lain gimana? Charlie. Cita. Oke, benar ya C ya. Nah, jadi sekedar untuk menambah wawasan, sistem hukum di Indonesia terdapat dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu atau yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu adalah TAP MPR, yang ketiga itu adalah Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Perundang-undangan, yang empat itu PP, Peraturan Pemerintah, yang kelima itu Perpres, Peraturan Presiden, yang keenam itu adalah Perprov atau Perda. Nah, Perda ini dibagi menjadi 3, yaitu Perprov, Peraturan Provinsi, Peraturan Kota, Peraturan Kabupaten. Nah, kenapa dibagi lagi, Kak? Karena ada asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan. Nah, otonomi daerah itu daerah terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, asas otonomi daerah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah desentralisasi, dekonsentralisasi, sama asas tugas pembantuan. Desen itu artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke kota, kabupaten, dan provinsi. Kalau dekon itu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Nah, jadi contohnya itu adalah gubernur, baru pemprov gitu kan, kalau dekon. Kalau asas tugas pembantuan itu terdapat dalam pasal 8C Undang-Undang Dasar 1945, apabila presiden dan wakil presiden berhenti sebelum masa jabatan, maka digantikan oleh Mendagri, Menlu, atau Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan atau Menhan. Nah, jadi ada 3 asas otonomi daerah. Nah, jadi asas otonomi daerah ini dipakai pada saat Presiden Habibie. Dimana sebelumnya itu kan kita pakai sentralisasi atau dalam kurung terpusat. Terpusat artinya apa, Kak? Semua kekayaan daerah disetor dulu kepada pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat mengirimkan balik itu ke daerah masing-masing. Nah, ini kita contohkan dengan GAM. Kenapa GAM itu terjadi? Karena GAM itu kaya akan minyak kan. Nah, jadi kita misalkan GAM itu mendapat penghasilan 18 juta. Disetor tuh ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengembalikan 9 juta. Otomatis nggak terima dong rakyat Aceh. Nah, makanya rakyat Aceh marah dan terjadi benturan senjata. Nah, untuk menyelesaikannya itu salah satunya adalah karena terjadinya tsunami ya di Aceh ya 2004. Nah, terjadi tsunami, otomatis kekuatan rakyat Aceh itu menurun dan melemah. Nah, maka terjadi perundingan antara rakyat Aceh atau Provinsi Aceh dengan pemerintah pusat. Dengan apa, Kak? Dengan didirikannya partai politik sesuai dengan provinsi. Misalnya partai politik Aceh gitu. Ada beberapa atau Aceh itu diberikan keistimewaan untuk mendirikan partai politik yang bernama provinsinya atau provinsi Aceh. Nah, kenapa, Kak, terjadi itu? Karena kalau kita bilangkan perwakilan dari pemerintah atau dari provinsi kita, otomatis kan perwakilan itu harus pintar berpolitik, harus pintar berdiplomasi. Nah, makanya didirikanlah partai politik untuk menampung atau sebagai penyalur aspirasi rakyat Aceh ke pemerintah pusat. Gimana baiknya gitu. Nah, makanya kalau kalian tertarik dengan politik, itu bisa dicek partai politik mana sih yang satu-satunya bernama provinsinya sendiri gitu. Pasti rakyat provinsi Aceh atau partai politik Aceh. Kenapa? Karena itu tadi sebagai perwakilan antara provinsi Aceh dengan provinsi dengan pemerintah pusat. Nah, jadi apa sih, Kak, sumber dari segala sumber hukum? Sumber dari segala sumber hukum itu artinya segala peraturan, baik itu tertulis, ini tertulis itu seperti Undang-Undang Dasar 1945, baru KUHP dan lain sebagainya. Baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis itu atau disebut dengan konvensi ya. Konvensi ini contohnya adalah pidato presiden. Pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Tidak boleh
bertentangan dengan namanya Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, gimana? Ada nggak mau ditanyakan? Oh, otsus itu beda lagi, guys. Jadi otsus itu otonomi khusus di mana terdiri atas 5 kalau nggak salah ya. Itu DKI, baru Papua, baru Jakarta, baru Lampung sama Aceh. Nah, jadi bisa di cross check ya. Tujuan dikasih otsus itu adalah kepada provinsi yang tertinggal gitu. Setahu aku sesuai dengan yang aku baca buku ya. Nah, dikasih kepada provinsi yang tertinggal seperti Papua. Nah, ada juga dikasih karena ada atau karena pendapat daerahnya itu tinggi. Makanya dikasih otsus atau otonomi khusus. Gimana, ada nggak mau ditanyakan? Nah, itu. Kalau karena daerah kerajaan atau daerah keraton, makanya bilang DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lanjut gak nih nomor 5 atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Sejak pertama kali menyatakan kemerdekaan, Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang netral dan tidak masuk ke dalam ideologi besar manapun. Nah, tadi kan udah aku singgung nih, politik luar negeri kita yang digagas oleh Muhammad Atta. Salah satu contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah B. Pengiriman pasukan perdamaian ke Timur Tengah. Oke, kayaknya ini udah apa ya? Udah begini tadi kan. Jadi jawabannya adalah B. Politik luar negeri bangsa Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada negara manapun. Dan aktif artinya mengirim pasukan ke negara konflik. Oke, lanjut nomor 6. Hasil kerjasama antar negara dan hubungan antar sesama negara anggota ASEAN adalah jawaban nih. ASEAN itu tentang ekonomi, hubungan ekonomi. B, Kak. Oke, jadi jawabannya adalah B, benar. Iya kan? Ya benar, strategi mantap. Iya, soalnya ASEAN itu kan pembangunan ekonomi. Pembahasan yang kuat ya nomor 6. Ini ada yang nunjuk tangan mau nanya gak? Aku yang mau nanya, Kak. Yuk, kenapa? Pasal-pasal yang PFR itu apa, Kak? Yang sering keluar pas Oh, iya. KD itu apa aja, Kak? Sesuai dengan apa ya? Sesuai yang aku dapat ya. Itu pasalnya pasal 28. Itu jangan dilupakan karena itu tentang hak kita. Karena hak kita 28-nya A sampai semua apa? iya, semua semuanya? tentang iya semua dihafal.
mulai dengan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Itu wajib dihafal tentang hak. Nah, kalau tentang kewajiban kita itu kan pasal 23. Itu tentang pajak. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara. Dengan syarat negara tidak langsung membalas budi dari pajak tersebut. Baru identitas negara yang aku share tadi. Pasal 35. 35, 36. Oh ya, tadi 36 dulu ya. Ya, entar. Salah. Tadi 36 dulu. Baru 36A, baru 36B. 36A, baru 36B. Karena 36C itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Baru dan sebagainya ya. Baru itu tentang agama itu keluar pasal 29. Baru tentang Hankam. Hankam itu 30 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, ayat 5. Baru tentang bela negara. Bela negara itu terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan. Nah, di undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 9 ayat 1. Tadi ada tunjuk tangan ya? Siapa tuh tunjuk tangan? Nah, terdapat dalam pasal 9 ayat 1 yang seperti belajar PPKN dan lain sebagainya sampai ke bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Baru tentang jarang sih kalau DPR, jarang tentang DPR. KY, Komisi Yudisial. Iya, 24C benar. 24C sering keluar itu. Tentang kekuasaan kehakiman. Baru itu aja sih, yang lainnya cuman nanya apa aja, cuma nanya bumbu-bumbu gitu aja. Yang Pancasila, nasionalisme itu Kak? Yang ditanyakan pasal. Kalau nasionalisme ya benar. Nasionalisme, bela negara, sama patriotisme itu sering keluar sih langganan. Oh, baik Kak, makasih Kak. Oh ya, cuma sekedar informasi ya, apa penambah wawasan. Nah, jadi kalian pasti bingung kan, beberapa sumber itu pasti beda pendapat antara nasionalisme, bela negara, sama patriotisme. Jadi berdasarkan teori, itu nasionalisme itu sudah pasti tentang identitas negara. Identitas negara apa aja Kak? Yang sudah aku jelasin, mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 1 ayat 3. Itu tentang identitas negara. Sudah pasti itu tentang identitas negara atau hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau bela negara itu sudah pasti pasal 27 ayat 3, 27 ayat 3, baru Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan pasal 9 ayat 1. Itu mulai dari belajar PPKN, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela, dan sampai dengan nomor 5 ayat kelima itu adalah bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau patriotisme itu adalah sifat rela berkorban. Apa aja yang dikorbankannya Kak? Baik itu yang dikorbankan uang, materi, uang sama materi sama sih. Uang, waktu, nyawa, dan lain sebagainya. Pokoknya itu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, contoh nih, seorang dokter itu mendirikan sekolah. Nah, otomatis untuk mendirikan sekolah itu kan membutuhkan duit. Nah, duit itu kan seorang dokter itu mengorbankan duitnya untuk membangun sekolah. Nah, ada unsur pengorbanan. Sudah pasti patriotisme. Itu sih kalau langganan sih, kalau pasal-pasalnya.
Kak, mau tanya Kak. Yuk. Misalnya seorang perawat ini ya, seorang perawat. Nah, Tapi di luar kerjanya dia gitu kan. Ada orang yang sakit misalnya tetangga lah gitu kan. Tapi kan di luar jam kerjanya dia. Itu termasuk patriotisme ya? oh, dia di luar jam dia ya? Ya, di luar jam dia, misal tengah malam tiba-tiba tetangga ada yang sakit. Terus dia datang nolongin gitu kan. Berarti itu contoh kecil aja sih, itu berarti patriot ya. Karena Iya benar, karena di ada. luar dari profesinya dia, di luar Iya jam benar. kerjanya dia gitu kan. Ya benar. Jadi itu contoh contoh patriotisme. Karena ada waktu si perawat atau si bidan. Si perawat. Nah, si perawat mengorbankan waktunya. Tapi kalau dia di luar kalau lagi jam kerja dia itu sudah pasti bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Nomor 7. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sehingga diperlukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Penerapan yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang Alfa. keberagaman. Alfa. Oke, kita Alfa simpan. enggak. A. Apa itu? Mengakomodasi sifat pluralistik. Oh Emang iya, pluralistik itu apa? pluralistik itu menjunjung tinggi keberagaman. Ayo, siapa nih? Presiden mana nih yang terkenal dengan sifat pluralistiknya? Ada yang tahu gak? Kalau Habibie kan terkenal dengan otonomi daerahnya. Gus Dur. Ah, benar, Jokowi. Gus Dur. Jokowi belum ada itu, Gus Dur atau Abdul Abdurrahman Wahid. Oi, Bu Mega ini. Aduh. 2024 anti banteng. Bahaya. Aduh. Itu apa ya, Kak? Mengakomodasi itu kayak menggabung atau memiliki sifat pluralistik. Atau kita apa aja langsung Apa ya? nih? Menurut KKBI ya, biar enggak apa kan? Bu Mega tingkat aja. Akomodasi KBBI. Nah, loh. Oh, kayak memfasilitasi gak sih? Atau menjunjung kita atau menghargai sesuatu yang disediakan atau menginap. Iya, masuk memfasilitasi itu kayak. Ya, memfasilitasi. Aduh nih, admin sore digitalnya apa nih? Awas. Pak Sob, Lewat. jangan ntar apa ini? Antan. Sukuisme itu adalah menganggap bahwa sukunya adalah yang paling baik dan suku lain lemah. Ini apa ya? Rasa kemanusiaan gak sih kalau menurut kalian? Ini juga rasa kemanusiaan. Iya, sila kedua. Ya, sila kedua. Menerapkan sikap elitis dan individualisme. Nah, ini pasti larinya ke apa sih? Ke idealis atau bersifat dengan eksklusif. Sedangkan Pancasila mengajarkan kita harus bersikap inklusif, menghargai pendapat orang lain, bukan menganggap pendapat kita yang paling benar.
Nah, jadi kayaknya ada yang mau tanyakan. Apa tuh? Jadi jawabannya A. Nanyain bakso lewat. Kita takut ya guys, karena selagi kita ini kan bukan belajar apa sih, bukan belajar politik praktis. Nah, kalau kita belajar teori politiknya enggak masalah. Cuman kita dilarang untuk belajar politik praktis karena politik praktis itu didapatkan pada saat kita masuk ke partai politik. Nah, sedangkan di perguruan tinggi itu diajarkan untuk mempelajari materi politik atau materinya doang, bukan praktisinya. Kak, apa tuh? Kayaknya ada mau nanya nih. Oh, paling nomor 7 Mas S. Oke, siap. Udah kah? Oke, thanks Kak. Oke. Nanti dikirim ya Kak, jangan lupa. Oke, siap. Lanjut nomor 8. Aspek Trigatra wawasan Nusantara yang tepat adalah nomor 8 nih apa nih? Ini aku salah tadi nih. Apa ya? A. Ya benar A. Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi aspek Trigatra yang pertama adalah gatra geografis. Ini membicarakan tentang lokasi dan posisi geografis Indonesia. Baru itu B. Ya, ini ada apa sih? Ada 3 itu. Baru yang B-nya itu tentang gatra keadaan. Ini benar-benar ini nomor 2 nih. Nomor 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Nah, ini terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau antara. Ini masuk laut dan di dalam bumi. Yang ketiga itu ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk, disebut dengan demografi. Demografi itu ilmu tentang pendudukan. Nah, ini aspek ini berpengaruh pada ketahanan nasional. Yo, kalau ketahanan itu atau tentang Hankam itu pasal berapa? Ada yang tahu Apa nggak? Kak? Apa Kak? Tentang Hankam. Hankam itu pertahanan dan keamanan. Terdapat dalam pasal mana kalau dalam Undang-Undang Dasar? Pasal 30. Ya, 30. 34. Ayat 3. Ayat berapa? Nah, jadi Pokoknya pasal 30 dia. ya, benar. Pasal 30 ayat 1 itu warga negara, terkhusus warga negara. Pasal ayat 2-nya itu komponen penduduk, komponen cadangan itu adalah rakyat atau masyarakat, dan komponen utama adalah TNI dan Polri. Baru pasal 30 ayat 3, semua komponen bangsa
atau komponen sumber daya alam, sumber daya manusia, semua dikerahkan untuk mempertahankan wilayah bangsa Indonesia atau wilayah negara Indonesia. Baru pasal 30 ayat 4 itu tentang TNI. Ya, TNI. Karena dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu tentang TNI. Baru pasal 30 ayat 5 itu tentang Polri. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu tentang Kepolisian Republik Indonesia. Baru ayat 6-nya itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, undang-undang itulah tentang tadi yang aku singgung, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan. Oke, lanjut. Oh iya, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau lanjut? Lanjut. Oke, nomor 9. Contoh sikap positif warga negara terhadap pokok pikiran kedua Undang-Undang Dasar 1945. Bravo. Oke, ada yang jawab B. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kenapa? Karena isinya adalah negara dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial dan hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan pada kesadaran untuk mewujudkan keadilan sosial kehidupan masyarakat. Oke, lanjut nomor 10. Penempatan Perpu atau peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara RI atau dalam berita negara RI untuk diketahui publik atau masyarakat disebut tahap Pembahasan dan pengesahan. Pengundangan Delta. Oke. Kayaknya ini gak paling ditekankan sih karena ini udah materi khusus untuk hukum. Cuman ya apa-apa sih. Itu menambah wawasan aja ya. Oke. Nah, ini fakultas hukum. Jadi jawabannya adalah pengundangan. Ya. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada penjelasannya, maka pengundangannya ditempatkan dalam tambahan berita Republik Indonesia
Penerbangan Indonesia lepas dan himpunan. Gak duwe sasana, Bu. Oke, lanjut nomor 11. ABC lah apa aja. Oh iya, nomor 9 ya. Sorry. Nah, ini dia. Oke, ini nomor 9-nya. 1, 2, 3. Oke, nomor 10, Kak. Udah panjang nih. Oke, udah ya. Lanjut nomor 11. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan atau PUPR akhirnya mengumumkan pemenang Sayembara Desain Ibu Kota IKN baru. Terdapat 5 nominator terbaik yang tersaring dalam pengumuman tersebut. Dan Presiden Jokowi memutuskan pemenang Sayembara IKN yang bertema Negara Rimba Nusantara. 4 nominator terbaik lainnya tersaring dalam pengumuman tersebut, yaitu The Infinite Cici, Kota Seribu Galur, dan lain sebagainya. Manakah konsep-konsep tersebut yang dinyatakan pemenang harapan kedua? Error. Benua Rakyat Nusantara. Ini udah ada pembahasannya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Lanjut nomor 12. Negara kita telah memproduksi berbagai jenis barang yang pemasarannya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tentang kualitasnya pun tidak diragukan lagi. Corak dan warnanya sesuai dengan mode mutakhir, serta harganya bersaing. Sesuai dengan semua ini dilakukan agar masyarakat menyukai produksi dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri, itu termasuk nasionalisme, bela negara, patriotisme, atau cinta tanah air. Cinta tanah air. Tanah air. Oke. Benar ya, cinta tanah air ya. Oke, Oke. jadi jawabannya. Ini jawabannya apa? Menurut kalian? Charlie. Oke, barang dalam negeri, kualitas luar negeri. Ini kayak kalimat apa sih? Kayak eksposisi enggak, apa ya, kalimat yang menarik untuk dibeli barangnya. Itu kan lupa aku kalimat apa dalam Indonesia. Kalimat eksposisi, deskripsi, persuasif, ya, membujuk, persuasif. Nah, ya benar, persuasif. Kalimat membujuk. Ini tentang bahasa Indonesia sih. Oke, nomor 13. Dengan adanya globalisasi, maka dunia terasa lebih kecil jika dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Dahulu sejauh mata memandang, dunia dibatasi oleh batasan-batasan yang membatasi wilayah antar negara yang mendiaminya. Akan tetapi, sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Bahkan di zaman sekarang, kita sudah merasakan apa itu globalisasi, di mana perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat menjadi media utama bagi proses globalisasi tersebut. Sebagai dampak positif adanya globalisasi dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, ditandai dengan B. Semakin mudahnya arus produksi dan distribusi barang. B, Kak. Ya benar, B. Semakin mudahnya arus produksi dan distribusi barang. Ini merupakan suatu kondisi saling ketergantungan ekonomi yang terjadi pada negara-negara di dunia akibat
terjadinya percepatan pergerakan barang, percepatan atau pergerakan barang mudah. Kita lanjut nomor 14. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategi, maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi wawasan ke dalam dan keluar. Yang dimaksud wawasan ke dalam adalah apa nih? Bravo. Ya benar. Bank Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sini mungkin penyebab faktor disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya terhadap persatuan dan kesatuan. Ini sampai jam berapa, Kak? Sampai ke nomor 14 ya. Sampai nomor 15 sih. Bentar, Kak, saya SS dulu 14. Kak, wawasan Nusantara itu penjelasannya gimana ya? Saya masih belum paham. Itu sering muncul juga biasanya di soal. Wawasan Nusantara. Ada yang tahu nggak apa itu wawasan Nusantara? Ada yang tahu sebelumnya? Pengertiannya sama ciri-ciri itu kalau keluar di soal. Oke. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yes. Mau di SS pembahasannya? Iya. SS dulu. SS aja. Berarti jenisnya yang wawasan Nusantara itu ada yang dalam keluar terus luar ke dalam gitu, Kak? Atau gimana ya? Jadi wawasan Nusantara itu ada keluar dan ada ke dalam. Ya, yang contoh keluar sama ke dalamnya apa, Kak? Tolong dijelasin, Kak. Oke. Contoh yang keluar atau ke dalam. Mana ya? Sini aja ya. Dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Untuk keluar itu ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian
seluruh umat manusia. Jadi kalau ke dalam itu ada kata kunci kesatuan, mewujudkan kesatuan. Kalau keluar itu adalah mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian. Beda nggak kata-katanya? Sudah. Nah, jadi Trigatra itu termasuk wawasan Nusantara, karena kalau kalian pernah baca itu ada Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu yang udah kita bahas tadi. Jadi kalau Pancagatra itu kan ada 5, Panca kan ada 5. Jadi Pancagatra ini konsep Pancagatra adalah memahami wawasan Nusantara menjadi 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan sosial budaya, dan hankam. Udah betul saja deh. Pertahanan dan keamanan. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi, Kak? Jadi tadi yang Pancagatra itu masuk ke wawasan ke dalam sama wawasan keluar gitu Kak? Atau salah satu itu? Nah, jadi Pancagatra sama Trigatra itu asas dari wawasan Nusantara. Oh, asas wawasan Nusantara ya Kak ya? Iya, asasnya. Kak, apa bedanya wawasan Nusantara dengan wawasan nasional? Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan nih? Ada juga wawasan kebangsaan. Kadang-kadang ada di option itu wawasan Nusantara, wawasan nasional gitu, wawasan kebangsaan gitu. Apa bedanya? Jelasin Kak. Dari mana dulu? Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan? Dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Hah? Apa ya? Negara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesatuan sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1645, dan wawasan Nusantara. Berapa lagi tadi? Wawasan nasional ya? Iya, Kak. Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa wawasan
Ya, Indonesia terus. Lupa nggak wawasan nasional. Kita searching Google aja ya. Aku agak lupa loh. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, wawasan nasional. Udah mau ngantuk ya. Udah ngantuk ya. Bentar ya, Ini guys. tinggal berapa nomor lagi Ansel? Nah ini dia wawasan nasional. Kalian aktif kali ya karena mendekati tes-tes itu kan. Siap. Sekarang nomor berapa Ansel? Gimana bang? Nomor berapa sekarang? 14 ya? Iya bang. Tinggal ini bang pengertian wawasan nasional. Oke. Tolong Kak, apain dulu nasional nih Kak. Oke. Sekilas aja Ansel, singkat aja karena udah malam juga. Mungkin nanti bisa buat lain waktu gitu. Mungkin nanti biar abang adakan lagi live teaching TWK-nya tentang wawasan kebangsaan di lain waktu mungkin. Ini ya. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan masyarakat. Berbangsa dan bernegara serta hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografi guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Oke, lanjut nomor 15. Dengan adanya latar belakang budaya sejarah serta kondisi konsultif. Bukannya sama ya soalnya? Iya, Sama, sama itu Sama ya? soalnya. sama. Kita ganti soal baru aja gimana? Boleh Bang. Boleh bang? Boleh. Oke, ntar ya. Aku bongkar dulu soal-soal. Jadi yang nomor 15 direvisi Ansel. Siap bang? Oke, ini. Sebuah toko kue menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif atau perlakuan semena-mena ke pelanggan. Dalam Undang-Undang Perlakuan Diskriminatif ini dilarang tegas sebagaimana terdapat dalam nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diatur tegas bahwa konsumen adalah mendapat pelayanan tanpa diskriminatif. Toko Kak, kue nggak mengimplementasikan kelihatan, Kak. nilai Pancasila khususnya sila. Set skin-nya Ansel belum. Set Eh, skin-nya. Belum ya Soal bang? baru. Oh alah. Sorry. Nggak kelihatan. Nah ini dia. Yuk, tentang implementasi. Iya Kak, kemanusiaan yang adil beradab. Karena diskriminatif itu kan berbuat semena-mena. Bravo. Ada yang lain jawabannya? Oke, benar ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada kata kunci diskriminatif atau perbuatan yang semena-mena. Dan salah satu implementasi sila kedua yaitu dilarang melakukan tindakan diskriminatif atau tindakan Jadi jawabannya adalah B. Oke, siap.
Bang, udah siap Bang? Udah selesai? Kak, saya masih bingung yang tadi itu ada falsafah sebagai way of life, terus pedoman hidup yang kayak gitu-gitu masih bingung bedainnya kalau ada soal. Kata kuncinya gitu apa ya Kak? Misal sebagai pandangan hidup, kepribadian bangsa yang nomor 1 sampai nomor 3 kalau nggak salah yang tadi. Nomor 1 sampai nomor 3. Iya, Oke, kata kuncinya ya. Oke, bukan kata kuncinya ya. iya Kak. Yang pertama itu sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai, ini bahasa sederhananya aja ya, dasar negara. Pancasila sebagai pelaksanaan dalam menggerakkan roda pemerintahan oleh pemerintah. Yang kedua itu Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau ideologi negara biasanya. Ini kata kuncinya adalah tujuan atau keinginan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu bahasa sederhananya semua nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keempat itu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, kalau perjanjian luhur itu katkunnya atau kata kuncinya itu tentang PPKI. PPKI itu kan ini juga aku kasih kata kunci. Kata kuncinya ini di formalitas efisien. Nah, baru tentang BPUPKI itu tentang formalitas. Nah, dan tentang sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang kelima itu Pancasila sebagai sumber hukum nasional atau sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini adalah segala peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Baru way of life sebagai pandangan hidup ya. Iya. Oh iya ya. Ini way of life. Kata kuncinya ya, ini way of life. Baru ada ya, aku lupa kristalisasi nilai hidup gitu loh. Itu di mana ya, lupa kristalisasi. Ada lagi ya, tunggu. Cari Google aja bercepat. Kepribadian bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya. Nah, ini dia. Ini juga pernah sih aku jumpai di TO. Nomor 6. Bangsa ini kan baru Pancasila sebagai identitas atau kepribadian bangsa Indonesia.
ini ya, adalah perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ini sudah termasuk ke beberapa pasal-pasal identitas negara. Pasal berapa aja Kak? Itu tadi pasal 36, pasal 35 sampai dengan pasal 25 ya. 25 Undang-Undang Dasar 45. Tadi udah hapus tahu. Nah, ini dia 7. Oke. Oh ya Bang, sekali lagi Bang. Ini efisien, ini formalitas, baru Pancasila sebagai formalis. Formalis itu asal mulanya Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini bukan keinginan dari atau bukan dari pemikiran Soekarno, melainkan digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kata kuncinya Pancasila sebagai nilai materialis itu adalah bagaimana sih awal mulanya Pancasila. Nah, yang keempat itu, yang terakhir itu adalah nilai finalis. Nilai finalis itu adalah awalnya Pancasila sebagai calon dasar negara disahkan menjadi dasar negara melalui sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, gitu kira-kira. Ada nggak mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, silakan. Yang materialis tadi kenapa Bang? Kalau materialis itu awal mulanya Pancasila, itu kata kuncinya. Bagaimana sih awal mulanya Pancasila? Jadi sedikit aku jelasin. Awal mulanya Pancasila itu bukan dari pemikiran bangsa, bukan dari Udah selesai Ansel? Sudah Bang, sudah selesai Bang. Oke. Nah, tadi sempat live karena abang baterainya habis, untung dari akhir ya. Ya, Bang. Jadi tadi yang terakhir recordnya kepotong itu. Tapi pembahasan soalnya udah semua kok, cuma paling yang pertanyaan. Oke, filenya nanti jangan lupa di-share ya Ansel, dikirim ke Ya, abang. Bang. Yang udah direvisi jangan lupa nanti dicek lagi. Jadi kemungkinan abang share ke grup berbayarnya besok lah. Sama recordnya juga paling hari Minggu baru bisa. Sabtu karena full pada Zoom, ada TOEFL sama ada TWK juga dari ada Tio dari Bang Zul. Oke, terima kasih buat yang udah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa untuk langsung dikerjakan. Sama kalau buat yang belum daftar ke paket bimbel premiumnya jangan lupa daftar. Dan buat yang belum subscribe sama follow akun IG maupun YouTube-nya Aurea Digital, jangan lupa subscribe dan follow. Karena semua info akan diinfokan di sana. Dan untuk record akan diupload ke YouTube hari Minggu. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.